Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu tentang makalah MK Fiskal Moneter yang diampu oleh dosen Bu Sylvi Nuraisyih MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem moneter Indonesia saat ini. Baiklah, sistem moneter adalah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam rencana pembangunan otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral, yaitu cara mengubahnya besaran moneter dan suku bunga serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan itu sendiri. Adapun prinsip sistem moneter itu mengupayakan terciptanya kondisi makro ekonomi yang mencakup pada pertumbuhan ekonomi, terjaganya stabilitas harga, tingkat inflasi yang dapat dikontrol. Upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang beredar, khususnya uang kartal. Adapun yang B yaitu tentang instrumen moneter. Adapun instrumen moneter ini menurut Kapra pada tahun 1996 yaitu dikenal dalam ekonomi Islam adalah dalam membentuk kontrol kuantitatif pada penyeluruhan kredit dan instrumen yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Sedangkan instrumen moneter dalam Islam menurut As-Kariyah 2006 adalah alat pengendalian otoritas moneter Islam yang dijalankan sesuai syariah Islam itu sendiri. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal. Penciptaannya instrumen keuangan yang terverifikasi likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan itu pun sendiri. Adapun target dari instrumen moneter menurut Omar Kapra pada 2000 yaitu pertumbuhan dalam M dan MO. Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan perbedaan uang yang diinginkan, bisa disebut dengan M, sesuai dengan sasaran ekonomi nasional, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tetapi berkesinambungan dan stabilitas mata uang itu pun sendiri. Dalam yang selanjutnya yaitu saham publik terhadap deposito uang. Sebagian uang giral bank komersial hingga ukuran tertentu, misalnya 25%, batas maksimal dalam keadaan normal harus dialihkan kepada pemerintah untuk memungkinkannya membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, di mana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu C. Sistem moneter di Indonesia. Adapun dalam melaksanakan kebijakan moneter itu sendiri, Bank Indonesia itu menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Adapun
Ini untuk mencapai sasaran inflasi. Kebijakan moneter yang dilakukan secara forward looking artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi di depan masih sesuai dengan sasaran inflasi ataupun tidak sesuai apa yang telah diharapkan. Lebih-lebih itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ada poin yang selanjutnya yaitu D. Konsep sistem moneter dalam Islam. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan maqasid syariah yang menegakkan keadilan, yaitu mewujudkan keadilan dalam sebuah bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan, ataupun itu untuk menghasilkan kemaslahatan khususnya pada pihak-pihak tertentu. Contohnya seperti masyarakat pinggiran atau masyarakat yang kurang mampu, menengah ke bawah. Itu dia mendapatkan kemaslahatan. Ada poinnya selanjutnya yaitu F. Kebijakan moneter saat ini. Adapun kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia saat ini yaitu pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020, yaitu guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampaknya COVID-19 ini. Karena apa? Karena di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melanjutkan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, memperkuat strategi operasi moneter guna memperkuat stance kebijakan moneter akomodatif. Yang ketiga, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggaraan transaksi berbasis sistem elektronik dan lembaga sentral clearing, inovasi, dan transaksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari makalah saya yaitu kebijakan moneter ini tidak terlepas dari dua elemen yang terkait di dalamnya, yaitu instrumen moneter dan sistem mata uang. Antara keduanya itu saling kesinambungan. Adapun titik lemah dari sistem moneter konvensional itu terletak pada penggunaan instrumen tingkat suku bunga dan uang kepercayaan. Sedangkan sistem moneter yang ditawarkan ajaran Islam itu ditandai dengan beberapa karakteristik khas. Yang pertama yaitu larangan terhadap praktik riba, spekulasi, dan judi, serta permintaan dan penawaran uang semata-mata untuk kepentingan sektor real. Tuh. Dan kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan mata uang yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya. Ini ditemukan dalam mata uang dinar ataupun dirham. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya dalam menyampaikan makalah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.